Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Astagfirullahaladzim. Masalah muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dalam kehidupan dengan nikmat iman dan Islam, sehingga kita semuanya bisa beraktivitas hingga detik ini. Mudah-mudahan segala anugerah nikmat yang Allah limpahkan pada kita senantiasa kita gunakan untuk melakukan ketaatan demi ketaatan, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk istiqomah meniti jalan ketaatan tersebut. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah bagi kita semuanya. Bapak Ibu jamaah insyaallah dirahmati Allah, malam hari ini kita akan mengkaji beberapa ayat dari surat Al-Maidah yang sudah kita istiqomahkan ya untuk mengkaji Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu membaca, mengamalkan, mengajarkan, menghafal ya, ataupun juga memahami isinya ya. Karena salah satu sabda Rasulullah SAW pernah disampaikan, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'alamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk mengkaji, dan salah satu ikhtiar kita adalah mendatangi majelis taklim untuk mengkaji Al-Quran itu sendiri. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Kita sudah sampai di ayat tentang khomer ya pada jemaah sekalian ya. Tentang hukum khomer sudah kita selesaikan, di mana kemarin kita bahas di ayat 90 ya. Yang ayat ini secara substantif adalah tentang hal-hal buruk yang hendaknya dijauhi agar kita menjadi pribadi yang beruntung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun ya. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr ya, minuman keras, wal maisir judi, wal ansabu dan kurban untuk berhala, wal azlam mengundi nasib dengan panah, rijsum min 'amali syaitan. Itu adalah perbuatan keji ya, perbuatan dosa yang menjadi bagian dari perbuatan syaitan. Wajtanibu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah agar kamu sekalian beruntung. Ini keburukan yang menjadi representasi perangnya setan. Dan asbabun nuzul terkait dengan ayat ini
bahwa beberapa orang sahabat telah datang menemui Rasulullah SAW untuk mengajukan pertanyaan ya, khususnya terkait dengan mereka-mereka yang minum sebelum turunnya ayat ini ya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang mereka-mereka yang dulunya minum tapi belum menerima ayat ini ya. Tidak termasuk, artinya masih belum, karena hukum tentang khomer sebagaimana kita sudah bahas ya, ada beberapa tahap yang kemudian berujung pada innamal khamr wal maisir wal azlam wal ansab wal azlam rijum min amal syaitan. Jadi step-stepnya sudah kita bahas, mulai dari manfaat dan madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Terus kemudian larangan melaksanakan sholat ketika mabuk, baru penetapan kemarin keharaman khamir ya, di ayat 90 ini. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan lanjutkan ya di 91 ya. 91 ini kemarin sebagian sudah saya sampaikan. Monggo Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Dengan minuman keras dan judi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Jadi ayat 91 ini kait sebenarnya terkait dengan ayat yang 90 ya. Munasabah ayat ini kalau yang 90 tadi menegaskan 4 keburukan yang wajib dijauhi agar kita menjadi pribadi yang beruntung. Ini penjelasan alasan kemudian Homer dan Maisir itu menjadi tipu daya. Nah, kenapa kok wal ansab wal azlam tidak masuk di 91? Penjelasan mufasir itu sudah jauh terlampaui ya. Maksudnya mereka sudah bisa melewati itu. Tapi ternyata untuk Homer dan Maisir ini butuh penekanan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Ya. Jadi sesungguhnya setan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Melalui apa? Dua hal spesifik ini ya. Ditegaskan fil khamri wal maisir, yaitu minuman keras dan berjudi ya. Kemarin sudah saya sampaikan ya, maisir itu secara kata lekat dengan kata yusrun, mudah. Judi itu mudah mendapatkan harta, mudah pula harta itu hilang. Ya, judi. Dan wa yasuddakum an dzikrillah. Ini yang penting banget. Menghalangi dari zikrullah. Jadi kalau tadi fajtanibu la'allakum tuflihun, untuk menjadikan keberuntungan berpihak pada kita, itu kuncinya zikrullah, kuncinya. Maka dengan khamr dan maisir itu justru itu bisa menjadi penghalang zikrullah.
Ya, bukan berarti di sini al-ansab wal azlam sudah nggak perlu diperhatikan, tetap sebenarnya. Ya, tapi ada hal yang perlu ditekankan karena dua hal yang tadi itu sudah terlewat. Maka disinilah kemudian tahapnya Homer itu ya. Kenapa? Karena saat Homer itu masih ada fase yang sebelum turun ayat ini mereka juga sholat. Nih. Makanya terus minumnya setelah Isya. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Zikrullah mengingat Allah dan juga sholat itu. Fal antum muntahun. Ini sebuah pertanyaan ya tentang kalau kamu sudah paham, apakah kamu berhenti begitu? Jika kamu sudah memahami empat keburukan ini, apakah kamu benar-benar berhenti? Nah, seperti itu. Ini pemahaman yang perlu diperhatikan ya. Bukan berarti empat yang tadi ada ansab wal azlam itu bukan berarti juga menjadi penghalang. Tidak, tapi itu sudah terlewat. Tapi kalau khamr dan maisir ini yang kadang masih diikutin, ya, dilaksanakan. Maka nanti di ayat berikutnya ketaatan ini kemudian bisa menjadi tameng, perisai, ya. Maka kalau orang itu taat, patuh, ya otomatis pasti berhenti. Tapi di sini masih berbentuk pertanyaan. Fahal antum muntahun, apakah kamu berhenti gitu ya? Atau tidakkah kamu mau berhenti? Ya. Karena apa? Penjelasannya sudah dijelaskan oleh Allah. Terlebih khamr ya, yang memang bertahap terus kemudian di ayat 90 itu ditegaskan. Empat keburukan yang menjadi amalia syaitan. Maka ayat ini menyebutkan mengapa alasan Allah mengharamkan itu, ya. Terlebih khamr dan judi ini yang ini menjadi landasan kuat ya. Alasannya diantaranya kedua perbuatan itu setan ingin menimbulkan permusuhan dan rasa saling benci di antara manusia. Maka jangan heran kalau kemudian ada orang yang minum mabuk-mabuk berujung pada pertengkaran itu tidak usah heran. Ayatnya sudah jelas, ya, menimbulkan permusuhan, ya. Kemudian apa? Menumbuhkan rasa ghaflah, lalai, ya, lalai untuk mengingat Allah dan juga sholat ya. Karena bentuk zikrullah banyak pada teman. Dan sholat itu juga bagian dari zikrullah. Pada ayat yang lain telah disebutkan bahwa minuman khamr dan judi adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan, yang artinya setanlah yang menggoda manusia ini untuk melakukan permusuhan ya dengan perantara tadi. Nanti di ayat-ayat berikutnya dijelaskan boleh jadi kamu akan mengikuti sesuatu yang banyak yang menarik, padahal yang banyak yang menarik itu belum tentu baik. Ya. Jadi ini sebetulnya penegasan ya. Kenapa? Ya, dua hal ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar dalam ranah tadi permusuhan ya, kebencian yang dilakukan oleh manusia. Allah menyebutkan bahaya khamar dan juga judi ya, dan mempersembahkan sesuatu untuk berhala dan juga mengundi nasib itu sekaligus faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terhalang dari zikrullah juga. Maka yang disebabkan dua hal ini satu ya, karena kurban untuk patung dan mengundi nasib itu telah disebutkan hukum dalam firman Allah. Yang ini saya sampaikan tadi. Yang apa? Berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu sebenarnya sudah lewat, sudah lewat ya.
Wa man dzubiha 'ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fix. Ya, ini yang awal kan, yang Al-Maidah awal itu. Itu semua adalah perbuatan fasik, ya. Dan perbuatan fasik itu adalah perbuatan yang melampaui batas. Homer dan judi ini juga amat sangat berbahaya, ya. Walaupun tadi misalkan yang saya sampaikan ada manfaatnya, tapi keburukannya lebih besar dari manfaatnya. Dan di dalam beberapa hadis juga dijelaskan tentang wal khamar, mal, khamar itu, ya. Jadi khamar itu bisa menjadikan akal kita nggak jalan dengan sebaiknya atau tertutup. Nah, orang kalau sudah mabuk itu pada jemaah sekalian nggak bisa mikir jernih itu nggak bisa. Ya, maka pernah saya sampaikan dulu ya, maqasidus syariah. Tujuan syariat itu sebetulnya adalah menjaga di antaranya apa? Hifdzul akal di antaranya ya. Ada hifdzul nas, ada hifdzul mal, harta, ada hifdzul nasl keturunan ya. Kalau hifdzul akal di antaranya ini. Kenapa kita dilarang untuk minum minuman keras? Untuk menjaga akal kita supaya waras. Hifdzun nafas, menjaga jiwa, kita dilarang untuk membunuh yang sudah kita bahas. Hifdzul mal, menjaga harta, kenapa kita dilarang mencuri? Hifdzun nasal, menjaga nasab, kenapa kita dilarang berzina? Jelas sebetulnya syariat itu ya. Oleh karenanya di sini menjadi penekanan. Maka nanti di ayat berikutnya perintah untuk taat itu akan menjadi tameng. Tameng supaya kita tidak mudah tertipu oleh godaan setan yang melakukan keburukan-keburukan tadi. Yang menghalangi kita untuk zikrullah, menghalangi kita untuk menegakkan sholat. Maka kita perlu berhati-hati. Nah, ini pesan ayat berikutnya. Silakan Ustaz. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واهدروا فإن توليتم فاعلموا إنما على رسولنا على رسولنا البلاغ المبين. Dan taatilah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan yaitu amanat dengan jelas. Wa atiullah wa atiur rasul wahdharu. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taat kepada Rasul wahdharu dan berhati-hatilah. Ini terkait dengan al-ma'asi ya. Al-ma'asi itu apa? Kemaksiatan ya. Berhati-hatilah karena penyakit tadi itu bagian dari kemaksiatan ya. Minum khamr, berjudi, kurban untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan anak panah, itu semua adalah ma'asi, kemaksiatan ya. Fa in tawallaitum ya, maka jika kamu berpaling dari apa ini? Anit ta'ah, berpaling dari ketaatan, fa'lamu annama 'ala rasulil balagul mubin. Maka ketahuilah tugas Rasul itu hanya tabligh, menyampaikan ya. Jadi tugas utusan Allah itu hanya menyampaikan. Makanya Rasul itu hanya punya hidayatul irsyad ya, memberikan petunjuk bimbingan, tapi tidak hidayatul taufik, memberikan taufik, tidak. Rasul tidak punya hak itu pada zaman itu.
Ayat ini jelas fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Ketahuilah bahwasanya tugas Rasul itu adalah menyampaikan secara jelas ya, menyampaikan risalah Allah. Ya. Tapi Rasul itu tidak punya hak hidayatut taufik. Hidayatut taufik itu petunjuk untuk mengikuti jalan petunjuk itu. Yang dulu pernah saya sampaikan, bedanya orang yang diberikan taufik sama tidak itu, yang satu tahu, tapi belum tentu melaksanakan. Yang kedua, tahu dan melaksanakan. Ya. Bapak Ibu kira-kira sedekah itu baik apa tidak? Baik, tapi belum tentu orang itu melaksanakan sedekah. Salat malam itu baik apa tidak? Baik, tapi belum tentu salat malam. Tapi kalau orang itu mendapatkan taufik, tidak sekedar tahu, sedekah itu baik, dia ngamalin sedekah itu. Salat malam itu baik, dia salat malam itu. Itulah kenapa kita perlu memohon taufik. Ya. Karena orang yang tahu saja belum tentu melaksanakan. Ya. Belum tentu melaksanakan. Nah ini penting ya. Karena agama tidak cukup untuk tahu. Ya. Beragama itu tidak cukup untuk tahu. Levelnya bukan sekedar knowledge pengetahuan, tapi amaliyah. Ya. Di luar sana banyak orang mengkaji Islam dalam ranah Islamologi. Islam hanya sebagai ilmu. Ya. Dia ngerti tafsir, dia ngerti syarih hadis, tapi dia nggak beriman. Banyak sekali. Ya, karena Islam sebagai logos pengetahuan. Nah, kita kan tidak cukup logos sebagai pengetahuan, tapi amalia. Maka ayat ini tegas ya, menjelaskan sebagai tameng untuk hal tadi adalah atiullah wa atiur rasul. Redaksi atiullah wa atiur rasul itu banyak di beberapa ayat, termasuk terkait dengan apa? Ulil amri. Nah, kalau ati dilekatkan pada Allah, ati dilekatkan pada Rasul, mutlak harus harus taat, harus patuh, harus tunduk. Nanti dicek yang ulil amri itu. Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri itu enggak ada langsung wa ati ulil amri, tidak ada. Karena ketaatan terhadap ulil amri itu masih enggak mutlak, tergantung. Kalau ulil amrinya baik ya wajib taat, kalau enggak. Tapi ini kan lekat ati Allah wa ati Rasul. Taatilah Allah dan taat Rasul, wahdaru. Berhati-hatilah terkait dengan apa? Al-ma'asi, yaitu kemaksiatan tadi. Fa'in tawallaitum, maka jika kamu berpaling dari apa ini? Ya anit ta'ah, dari ketaatan. Fa'lamu annama 'ala rasulina al-balagul mubin. Maka ketahuilah Rasul hanya menyampaikan secara jelas ya. Pada ayat ini, mula-mula Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mereka mentaati Allah dan mentaati Rasul. Dan mereka berhati-hati menjaga diri atau keselamatan diri. Jadi hakikatnya para jemaah sekalian, taat, patuh, tunduk, ya, menjadi orang yang bertakwa itu hakikatnya menjaga keselamatan diri. Ya. Karena apa? Kembali nanti konsekuensi itu ada pada amal kita. Ya. Rasul menjelaskan, nah silakan nanti mau apa? Mau melakukan baik atau buruk, itu kembali kepada diri kita. Nah nanti Allah Maha Kuasa atas segala kehendaknya. Kalau buruk, ya Allah punya siksa yang gede. Itu kudrohnya Allah. Nah,
Tapi manusia diberikan ruang ikhtiari, ya. Saya pernah menyampaikan apa atau tidak di sini tentang ikhtiar. Ikhtiar itu milih. Nah, ikhtiar itu ada lekat juga dengan khair, ya. Milih pilihan yang baik. Nah, jadi kita ini menjadi orang beriman ini sebenarnya tidak apa ya, dikekang, ya. Jelas ayatnya kan di surat apa itu? Al-Kahfi ya. Nanti dilihat di ayat 29 ya. Jika kamu beriman ya silakan beriman, ya. Jika kamu nggak mau beriman ya sudah, ya. Tapi ingat ada neraka gitu ya. Jadi bebas untuk milih. Maksudnya ialah agar mereka mentaati Allah dengan segala perintahnya untuk menjauhi amalia syaitan tadi ya. Di antaranya apa? Khamar, judi, dan perbuatan haram yang lainnya. Termasuk tadi memberikan sembahan untuk berhala, mengundi nasib ya. Maka harus mentaati aturan main ini atau syariat ini. Maka di sini saya nukilkan yang kemarin kalau nggak salah sempat ditanyakan terkait dengan gimana kalau sedikit yang minum. Nasnya ini kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ya. Ya, setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Nah, jadi sedikit ya tetap aja. Walaupun kasarannya minum sedikit tidak mabuk, ya tetap itu tidak boleh. Gitu ya. Maka ini perlu diperhatikan. Kadang kan ada orang ngomong aturan itu bikin ribet. Nah, justru tanpa aturan tambah ribet. Nah, saya analogikan saja, sepak bola itu kalau ada aturan menarik. Tapi kalau nggak ada aturan, ngapain aja sudah suara. Ya kan? Mau ditendang orangnya, kepalanya. Sekarang ada berita itu. Pemain sepak bola atau main kungfu itu. Seolah-olah mindset manusia hidup ini terkekang. Tidak, justru kalau nggak ada aturan, malah semerawut kehidupan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ngatur detail terkait kehidupan ini. Kenapa kok Allah melarang kita khamr? Karena memang di dalam khamr itu bukan maslahat, tapi mafsadat. Ada salah satu buku, saya lupa judulnya, cuman saya punya. Bahas tentang hal-hal yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah. Ternyata riset modern membenarkan hal itu. Padahal risalah ini udah turun 1400 tahun yang lalu kan. Tugas kita hanya patuh sudah. Demikian juga kehidupan ini. Siapa yang lebih tahu kehidupan? Orang tua kita kah, guru kita? Tidak tahu semuanya. Tidak tahu. Tugas kita udah taat sajalah. Nanti biar Allah yang menatai hidup kita. Jadi kalau kemudian kita mengaku beragama Islam, seolah terkekang dengan aturan syariat, ada yang salah dengan prinsip ini. Ya. Karena justru Allah menghadirkan aturan supaya kehidupan kita baik. Ya. Kenapa harus ada nikah? Ya kalau nggak nikah, loh, betapa beramnya anak yang nggak tahu bapaknya, ya kan? Diatur agama ini, termasuk ini, ya. Maka dari itu, beberapa ayat ini juga menjelaskannya. Bagaimana orang-orang terdahulu, gitu kan? Pertanyaan sahabat, ya kan? Pertanyaan sahabat. Nanti di ayat yang 93. Silakan Ustaz. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا
wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan tentang apa yang mereka makan, yaitu dahulu apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebaikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka yaitu tetap juga bertakwa dan berbuat kebaikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh menyangkut sesuatu yang telah mereka makan. Ini kaitannya sama yang sebelum turun ya. Qabla tahrim. Ya, sebelum pengharaman ya, qabla tahrim. Apabila mereka bertakwa ya, wa amanu beriman wa amilus solihati dan beramal soleh, summat taqaw wa amanu ya, kemudian takwa, kemudian beriman, summat taqaw wa ahsanu, bertakwa lagi wa ahsanu dan berbuat ihsan ya. Ihsan itu kalau di terjemahan biasanya kebaikan, kebajikan ya. Di terjemahan atau di Qur'annya Bapak Ibu demikian atau tidak? Wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan ya. Nah, karena ihsan ini sebetulnya dalam definisi hadis, ihsan itu orang yang anta'budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Jadi orang yang punya apa namanya? Mindset terkait dengan dia berbuat baik ini bisa melihat Allah, kalau nggak bisa ya yakini saja Allah itu melihatmu. Jadi orang-orang yang muhsinin itu gampangannya, mudahnya itu adalah mereka merasa diawasi oleh Allah. Nah, makanya dia berusaha untuk menjaga perbuatan baik. Ayat ini kalau tidak dipahami lewat pendekatan asbabun nuzul bisa bahaya pada zaman sekarang. Kenapa? Karena asal beriman, asal beramal soleh, ya selesai, gitu kan? Ibarat minum khamr, masih beriman, masih beramal soleh, bertakwa, oh selesai. Ya. Padahal ini ada kaitannya terkait dengan yang dulu, ya. Makanya di sini ada tadi apa junahun fima imu itu ada kaitannya terkait dengan qabla tahrim, sebelum pengharaman, ya. Maka kita perlu melihat ya, dalam ayat ini Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang dahulunya pernah berjudi, pernah minum khamr, ya. Tetapi kemudian mereka beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Baik mereka itu masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ya. Mereka tidak berdosa, tidak akan disiksa karena perbuatan mereka ini kaitannya sama qabla tahrim. Sebelum penegasan pengharaman. Ya. Jadi nggak bisa kemudian digeneralisir berlaku hingga saat ini ya. Maksudnya dalam artian pokoknya modal kita beriman, beramal soleh, ya udah yang haram lanjut. Pokoknya selama kita beriman, beramal tidak demikian. Ya, mereka tetap takwa kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, taat pada hukum-hukum yang telah diturunkannya. Selanjutnya mereka tetap melakukan amal-amal soleh yang telah diwajibkan pada mereka. Banyak ya amal soleh itu ya. Bisa sholat, puasa, zakatnya. Mereka juga menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan. Ya.
seperti judi, minum khamar, berkorban, berhala, menggunakan serta mereka tetap beriman kepada ayat-ayat Allah yang menjelaskan hukum-hukum tersebut. Ya. Akhirnya mereka terus-menerus dalam ketakwaan serta meningkatkan amal soleh mereka dengan berbagai macam ibadah sunnah. Jadi sekali lagi ini ada kaitannya sama yang lampau ya. Ini ada sama yang terkait dengan pemindahan kiblat itu pada jamaah sekalian. Kan nanya gimana dengan saudara-saudara kita yang dulu yang sebelum pindah kiblat? Ya enggak masalah kan belum belum turun ayat itu. Ya. Jadi jelas bahwa perbuatan jelek yang dilakukan pada masa sebelum datang larangan ya, atau sebelum mereka mengetahui adanya larangan itu tidak menimbulkan dosa. Tadi la junaha. Nah, sebetulnya ada banyak redaksi di dalam Al-Quran terkait dengan hal ini ya. Ya, salah satunya itu tadi la junaha. Itu para jemaah sekalian ya. Mereka beriman, takwa, mengerjakan amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan menjauhi hal-hal perbuatan yang dilarang oleh agama. Jadi pada akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan Allah menyukai orang-orang yang muhsinin. Ya, muhsinin tadi kalau di terjemahan orang yang berbuat baik, melakukan kebajikan. Tapi secara definisi hadis, muhsinin itu tadi orang yang berbuat ihsan itu adalah iya merasa diawasi oleh Allah. Nah, poinnya begitu ya. Seolah-olah bisa melihat Allah, jika tidak ya sudah yakini saja Allah melihatmu. Wah, prinsip ini sebetulnya prinsip apa? Muraqabah ya. Merasa diawasi, merasa diawasi. Nah, ini penting. Jadi tidak serta-merta beriman, beramal soleh, terus bebas melakukan apa yang diharamkan. Enggak gitu ya. Karena ayat ini ada kaitannya sama yang pertanyaan sahabat. Ya. Karena kan tadi Khomer itu nggak langsung pelarangan tidak, tapi ada marhalahnya ya, tahapan-tahapan yang kemudian turun jelas di Innamal Khomru tadi. Maka beberapa hadis itu menjelaskan ya, larangannya terkait dengan minum, larangan pula untuk menjual. Ya. Bahkan rentetannya sangat banyak ya. Produksi, jual, ya situ kena itu ya, kalau kalau khamar itu. Maka sekali lagi poin pentingnya di sini adalah kepatuhan ya. Nah, jadi taat itu akan bisa menjadi tameng dari godaan atau amalia setan tadi. Baik itu berupa homer, judi, mengundi nasib dengan anak panah, terus berkorban untuk berhala. Di konteks ini yang kemudian mampu menjadikan manusia itu bisa lupa kalau tidak melakukan ketaatan. Karena sekali lagi untuk tuflihun, nah ini rumus dasarnya ya, tuflihun agar kamu beruntung itu sebenarnya satu kuncinya, zikrullah. Apapun itu pada zaman sekalian, mau kita bisnis, mau kita apalah, studi, belajar, itu zikrullah. Ya. Makanya di surat Jumu'ah itu kalau kita diperintah fantasyiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Jadi kalau kita ini bertebaran di muka bumi mencari karunia-Nya, selama kita zikrullah, kita akan beruntung. Ya, ya kita mungkin ada sebagai pedagang, pengajar, pelajar, ya kuncinya di sana. Tapi kalau kita terhalang dari zikrullah ini, nah tadi sudah mudah sekali serangan itu masuk. Ini sama halnya orang yang nggak sholat sama orang yang sholat, tamengnya beda. Ya, yang sholat saja masih tergoda katanya lupa rokaat. Ya, kan? Yang sholat saja kadang masih tergoda lupa rokaat. Ya, bahkan Allah
sampaikan ada orang yang sholat tapi celaka, ya kan? Sholat loh tapi celaka. Orang-orang yang riya, ya. Maka di ayat ini sebenarnya tameng itu adalah ketaatan, kepatuhan. Ya. Kalau kita ini tidak taat, ya mudah banget kita ini digoda, ya. Dan akan dijadikan indah. Nanti ada ayatnya, yang ayat berikutnya nanti. Bagaimana mudahnya manusia itu tergoda, ya. Maka dari itu hakikat ini perlu kita pegang, ya. Jadi justru ketaatan itulah yang akan menjadi tameng kita dari perbuatan-perbuatan yang nggak benar atau yang nggak baik. Ya. Maka dari itu ujian selalu hadir. Ya, ini juga prinsip ya, prinsip. Ini juga prinsip. Karena untuk tetap taat itu butuh diuji. Ya, jelas ayatnya di ayat berikutnya nanti di setelah ini. Ya, jadi untuk tak patuh itu butuh diuji. Benar nggak kamu patuh nggak? Ya, ya ini prinsip ya. Jadi dari ayat-ayat ini yang kita kaji, kita bisa menemukan mutiara-mutiara hikmahnya bahwasanya dalam hidup ini justru ya kepatuhan, ketaatan ini akan menjadi tameng bagi diri untuk melakukan menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Kalau dulu ayat-ayat sebelumnya apa? Ketaatan menjadikan jaminan sejahtera, ya. Pasti itu. Sudah jelas ayatnya sudah pernah kita bahas. Jadi kan nggak ada ruginya sebenarnya orang untuk taat nggak ada. Cuma untuk taat memang godaannya besar. Dan ujiannya ada, selalu ada. Ini sudah sunatullah lah, kasarannya begitu ya. Ya, kalau mudah-mudah ya gimana ya kan? Maka dari itu iman, taatan itu pasti diuji ya. Di surat Al-Ankabut ya, ayat 2 itu ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja mengatakan dia beriman sebelum datangnya ujian? Ya. Di ayat 19 juga demikian nanti ya. Orang-orang beriman diuji oleh Allah terkait dengan apa? Buruan. Ya, buruan. Karena saat itu mudah. Ada momen mudah mendapatkan buruan. Tapi justru Allah uji dengan itu. Mari kita tengok ayatnya di ayat 94 langsungnya. Monggo Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas syaidi tanaluhu aydikum warimahukum liya'lamallahu man yatakhafu بالغيب فمن اعتدى بعد بعد ذلك فله عذاب أليم. Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih. Para jemaah sekalian, ayat ini jelas ya. Sudah ada redaksi la yabluwannakumullah. Ya, sungguh Allah akan menguji kamu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas shaidi tanalu aydikum wa rimahukum. Hei orang-orang beriman, sungguh Allah pasti akan mengujimu dengan sesuatu ya. Yang hal ini adalah binatang buruan
yang kamu bisa tangkap dengan tanganmu atau rimau hukum, tombakmu. Jadi yang kecil-kecil ya bisa ditangkap dengan tangan, yang besar ya mudah ditombak gitu ya. Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib ya. Agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya meskipun dia tidak nampak atau gaib ya. Famani tada ba'da dzalika falau adzabun alim. Maka barang siapa yang melanggar batas setelah itu maka baginya adab yang sangat pedih. Ini di dalam beberapa riwayat ada asbabun nuzul terkait dengan perjalanan umroh ke Hudaybiyah itu, apa melewati Hudaybiyah saat Hudaybiyah itu. Yang masa itu kan sebetulnya mereka terhalang untuk ibadah umroh. Nah, beberapa riwayat menjelaskan terkait dengan hal ini ya. Ini saya nukilkan dari Muqatil bin Hayyan bahwa ayat ini turun ketika kaum muslimin melaksanakan umrah Hudaybiyah ya. Yang di Hudaybiyah itu ada perjanjian Hudaybiyah ya, yang nggak bisa umroh ya. Ketika mereka menemukan perjalanan banyak hewan, burung-burung ya, terus kemudian ya banyak mudah sekali kalau mau berburu itu. Tapi justru Allah uji dengan hal itu, nggak boleh buru-buru. Baik itu yang menangkap dengan tangan atau tombak ya. Yang kecil-kecil dengan tangan, yang besar-besar dengan tombak itu ya. Tapi Allah melarang mereka, ya kan? Jadi ketaatan tadi itu udah ujian. Benar enggak? Patuh enggak? Ya. Jadi larangan ini sebagai ujian bagi mereka untuk membuktikan kekuatan iman dan takwanya. Ya, orang-orang yang betul kuat imannya tadi ya, meskipun Allah tidak nampak tadi ya, ada redaksi liya'lamallahu ma yakhafu bil ghaib ya. Tidak akan melanggar Allah, baik secara terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Karena apa? Ya tadi punya rasa khasyah, punya rasa takut ya. Nah, itu kalau misalkan dilakukan mudah sekali para jemaah sekalian kan tadi jelas ditangkap tangan atau dengan tombaknya. Tapi justru kemudahan itu orang-orang yang beriman ya nggak akan melakukan gitu. Lolos orang-orang beriman tuh gitu. Hal ini pernah terjadi pada Bani Israel ya. Kalau Bani Israel itu konteksnya nyari ikan itu. Jadi saat hari Sabat ikannya banyak, malah nyari ikan ya, nggak ibadah. Nah, sekali lagi ini poin penting tadi ya. Jadi ketaatan bisa menjadi perisai bagi kita untuk tidak melakukan tadi amali syaitan, perbuatan-perbuatan setan. Tapi saat yang sama ketaatan itu ada ujiannya. Ini sudah prinsip dalam hidup ya. Oh, sama kalau kita sedekah itu loh pada zaman sekalian ya. Kalau sedekah itu kita apa nggak ada ujiannya? Oh ada. Silakan dengarkan bisikan-bisikan setan itu. Eman, ojo sing iki. Pasti ada. Mudahnya begitu. Ya, tapi ini sebuah prinsip kehidupan. Tapi ada konsekuensi nanti. Kalau kita taat, ya pasti tadi. Keflifun itu pasti kan hadir kok, pasti. Ya, pasti. Ya, nah tinggal kita pegang saja prinsip-prinsip yang demikian ini ya. Karena kehidupan ini sudah diatur oleh Allah. Bagi yang mau ikut aturan Allah, ya, beruntung dia. Pasti beruntung, pasti. Silakan tengok ayat-ayat yang ada falahnya itu. Ya. Qad aflahal mu'minun sungguh sungguh ada tiketnya. Aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Nah, indikatornya banyak di surat Al-Mu'minun ya. Nah, ini pada zaman sekalian ya. Jadi yang terkait dengan hal ini diuji ya. Ketaatan itu diuji. Maka kita harus memahami ya ini ya. Allah menjelaskan ujian tersebut ya kepada orang-orang mukmin bahwasanya saat melakukan ihram itu tadi tidak diperbolehkan berburu. Padahal mudah sekali kalau mau berburu ya, mudah sekali. Ya. Karena amat mudah ya, baik kecil maupun besar, yang kecil bisa ditangkap tangan, yang besar
dengan tombak sangat mudah. Dan di ayat ini Allah mengumpulkan ancamannya kepada orang yang masih melanggar ketentuan-ketentuannya. Setelah Allah memberikan pemberitahuan ini ya, mereka akan mendapatkan azab, azabun alim ya, azab yang pedih. Jadi ujian tersebut sebenarnya hanyalah cobaan yang ringan saja ya, dibandingkan dengan cobaan ujian-ujian yang meminta pengorbanan harta ya, jiwa. Tetapi bila seseorang tidak lulus ujian dari kecil yang ringan ini, bagaimana kalau dengan ujian yang besar? Ya, ini yang mus nggak boleh berburu saat ihram, gitu kan? Ya, sebetulnya tidak seberapa karena tidak menuntut pengorbanan yang besar. Tapi ini menjadi apa ya, tahapan. Ya, kalau yang kecil nggak bisa, gimana yang besar? Saya kira ini dulu para jamaah sekalian yang di ayat ini. Sekali lagi Allah menguji kepatuhan, ketundukan orang-orang mukmin ya, ketika Allah mudahkan banyak binatang buruan dan justru Allah melarang untuk berburu saat ihram itu. Kemudian ya mengetahui siapa yang taat, tujuan ujian itu juga. Ya hakikatnya Allah sudah tahu. Dan juga pengharaman tertentu ya, pengharaman tertentu. Kalau di secara umum kan Allah terangkan ini yang haram, ini yang halal gitu ya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu nggak boleh ini ya. Saat ihram nggak boleh berburu seperti itu. Ini para jamaah sekalian, mudah-mudahan ada hikmah ya, pelajaran berharga dari kajian kita terhadap ayat-ayat ini. Pada intinya tugas Rasul itu mubasyirina wa mundirin, memberi peringatan, memberi kabar gembira. Terserah manusia mau nerima, alhamdulillah, nggak nerima juga nggak apa-apa. Tapi ada konsekuensinya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW ya. Dan kemudian kita istiqomah dalam keimanan dan amal soleh dan juga ketaatan. Saya kira itu mungkin ada yang perlu disampaikan. Cukup ya, karena waktu